Di era globalisasi, perdagangan internasional semakin meningkat sehingga arus lalu lintas barang juga pastinya semakin mudah dan cepat karena alat angkut juga semakin beragam. Nah, ini pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu perekonomian akan semakin meningkat pesat, dan dampak negatifnya itu salah satunya contohnya bisa jadi ada masuknya barang yang tidak diperbolehkan, kemudian barang yang berbahaya dan nggak menutup kemungkinan akan membawa hama penyakit yang berbahaya bagi keamanan sumber daya alam hayati di Indonesia. Nggak terkecuali untuk Provinsi Maluku, di mana Provinsi Maluku itu dari dulu sudah terkenal dengan rempahnya, sehingga menjadikan Maluku sebagai pusat perdagangan rempah di dunia. Dan ditambah lagi nih, sekarang perikanan dari Maluku itu sudah sangat terkenal di pasar internasional. Oke, untuk hari ini kita kedatangan atau kita akan ngobrol dengan dua institusi yang memiliki peran penting bagi perdagangan internasional, khususnya dalam melindungi negeri. Kita bakal ngobrol dengan Kepala Bea Cukai Ambon dan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku. Agak panjang. Nanti saya nyebutnya Karantina Maluku aja ya. Apa kabar Bapak-bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Walaupun jam makan siang agak lapar. Ya. Makan siang. Oke Pak, biar makin dekat, makin akrab, makin dikenal gitu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Bapak-bapak, monggo memperkenalkan diri dulu. Silakan mulai dari Pak. Dari Bea Cukai. Oke, boleh. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih atas undangannya untuk melakukan podcast pada pagi hari ini. Menjelang siang, apa kabar semuanya pada kesempatan ini para pendengar di seluruh tanah air. Mohon izin saya memperkenalkan nama Farid Irfan, biasa dipanggil Pak Farid atau Pak Irfan sama aja. Ini mana yang suka dari teman-teman semuanya. Saya di sini kebetulan mengambil penugasan di BC Ambon, sebelumnya di Jatim 2 ya di Malang, dan ini terhitung di bulan akhir Februari. Jadi sekarang berarti sudah 4 bulan dia di Maluku atau di Ambon ini, di KPBC TMPC Ambon. Baik, mungkin ini perkenalan singkat dulu, monggo nanti kita siap melayani apa kebutuhan dari pengguna jasa dan seluruh stakeholder di BC Ambon. Ya, terima kasih. Oke, Pak Kepala Karantina Maluku. Perkenalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang pertama mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman dari Badan Karantina Indonesia yang di UPT sekarang namanya Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Maluku. Ya biasa dipanggil dengan teman-teman itu panggil Coy aja, biar agak Coy. Agak ini Pak, biar agak deket lah. Cuma 3 huruf jadi. 3 huruf. Ya kebetulan saya dari aslinya dari Betawi, bertugas di Ambon atau Maluku ini ya. Kami di mana ditempatkan, kami di situ akan membangun negeri. Jadi membantu pemerintah daerah dalam rangka kegiatan ekspor ataupun memperlancar kegiatan lalu lintas produk hewan, ikan dan tumbuhan. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang juga apa yang harus kami lakukan di Maluku ini, dan terima kasih sebelumnya. Oke, berarti nanti saya bisa panggil Pak Farid dengan Pak Coy ya. Oke. Ini kita ngobrol santai, silahkan dinikmati kopinya, kue-kuenya boleh sambil ngobrol nih Pak. Mohon maaf, saya cangkirnya beda sendiri ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Tadi kita sudah berkenalan singkat dengan Pak Coy, dengan Pak Farid dari Bea Cukai dan dari Karantina Maluku. Nah ini supaya lebih kenal lagi nih Pak, dan lebih paham mengenai Bea Cukai dan Bea Cukai Ambon sendiri dan Karantina Maluku, boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai TUSI dari Bea Cukai Ambon dan Karantina Maluku. Mungkin dari Pak Coy duluan, silakan Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Badan Karantina Indonesia memang baru terbentuk. Jadi gabungan antara karantina pertanian dan karantina ikan menjadi Badan Karantina Indonesia, dan BKHIT
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku itu mempunyai tugas sama dengan teman-teman yang ada di Indonesia di BKHIT bahwa melakukan atau melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan, hewan, tumbuhan. Jadi kita melaksanakan pencegahan ataupun lalu lintas produk turunannya dari hewan, ikan dan tumbuhan. Selain itu juga kami juga melaksanakan pencegahan terhadap hewan, ikan, tumbuhan yang bersifat invasif dan turunannya juga seperti itu. Mungkin itu sementara yang. Oke, kalau yang tadi Bapak bilang invasif itu yang sekarang terkenal IAS atau JAI ya Pak ya, yang baru-baru ini di undang-undang kita emang tambahannya itu sih ya Pak ya. Oke, kalau dari Bea Cukai Ambon sendiri gimana Pak Farid? Oke, dari Bea Cukai Ambon itu ini kita instansi di bawah Kementerian ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat salah satunya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. BC Ambon atau biasa kalau kita secara kedinasan menyebutnya dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan KPP BC, Bea dan Cukai, tipe Pabean Madya ya, C Ambon ya. Jadi ada beberapa tipe kantor atau satker yang berada di bawah naungan Kementerian Republik Keuangan Republik Indonesia. BC Ambon ini tidak lepas dari pelaksanaan dari Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 2007 ya, terkait dengan kepabeanan, yaitu melaksanakan salah satu tugas kementerian di bidang ataupun keuangan, pengelolaan keuangan. Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri setidaknya ada empat tusi atau 4 fungsi. Ya, fungsi yang pertama itu terkait dengan revenue collector. Ya, apa itu revenue collector? Ya, kita di bawah Kementerian Keuangan pasti juga akan mengumpulkan penerimaan negara ya, tugas untuk penerimaan negara ini menjadi salah satu tulang punggung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau BC Ambon ini mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk APBN kita. Ini yang tusi yang pertama. Tusi yang kedua terkait dengan industrial assistant ya. Apa itu industrial assistant? Ya, ini terkait dengan menumbuhkan industri dalam negeri ya, agar tumbuh dengan baik dan sekaligus juga menjadi salah satu penopang untuk perekonomian negara Indonesia. Terkadang juga industri kita perlu ada semacam semacam kayak dukungan dari pemerintah, baik itu finansial maupun fiskal ya, untuk pertumbuhan dari industri dalam negeri. Yang berikutnya kita ada tusi ataupun peran Bea Cukai itu terkait dengan trade facilitator. Ya, trade facilitator apa? Ya, sebelum disebutkan tadi Bapak Kepala Balai bahwa Bea Cukai itu salah satu juga diantara dengan mitra karantina itu mengawasi atau mencegah masuknya peredaran barang-barang yang ke dan dari luar negeri dalam negeri ya. Ini maka kita Bea Cukai juga sama. Fasilitator dalam perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan dari kita ya, institusi karantina dan Bea Cukai ini, untuk memberikan adanya hambatan-hambatan perdagangan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya ya, ini yang terkait dengan tadi salah satu fungsi juga dari teman-teman karantina itu adalah protektor ya. Community protector, yaitu melindungi dari dalam negeri, dari masyarakat ya, dari negara ya, terkait dengan masuk dan keluarnya barang-barang yang terlarang, barang-barang ilegal. Nah, oleh karenanya kita dengan 4 fungsi ini, fungsi finansial atau tadi revenue collector, kemudian industrial assistant, kemudian juga trade facilitator dan community protector. Nah, ini menjadi salah satu yang kita bisa lakukan di BC Ambon ini. Oke, kalau berarti dari penjelasan dari bapak-bapak tadi bahwa kayaknya ini saya bisa menyimpulkan ada 2 nih yang mirip, yang sama, yaitu melindungi negara dan memperlancar arus barang keluar, gitu ya Pak ya. Nah, dari 2 tusi tersebut, gimana sih pelaksanaannya untuk di Ambon sendiri?
Kalau dari karantina gimana Pak? Kami dari karantina Maluku untuk kegiatan ekspor, untuk kegiatan domestik itu selalu melakukan sosialisasi apabila ada perubahan SOP yang kita laksanakan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ekspor maupun lalu lintas domestik kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam ini untuk ekspor pun kami berkoordinasi dengan teman-teman Bea Cukai supaya pelaku usaha ini tidak mempunyai hambatan apabila melakukan lalu lintas ke luar negeri. Kami tetap mendukung kegiatan ekspor tersebut. Baik nanti kegiatan ekspor untuk produk hewan, ikan dan tumbuhan. Kami siap membantu cuma sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti antara Bea Cukai dengan karantina sendiri akan membantu pelaku usaha sendiri ya Pak ya? Selalu berkoordinasi dan selalu membantu bagaimana kalau ada masalah sedikit nanti kita selesaikan atau kita inikan dengan teman-teman Bea Cukai. Oh ada permasalahan ini, dan kita juga kan sudah berkoordinasi bagaimana pelaku usaha itu nggak dipusingkan ribet, riuh ataupun yang inikan mereka. Iya. Kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman Bea Cukai. Berarti koordinasi untuk membantu ya Pak ya, meminimalisir permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau dari Bea Cukai sendiri gimana Pak Farid, bisa dijelaskan? Ini sepertinya sama dan mirip ya, sama dengan kami lakukan tugas itu sebagai industrial, sebagai asisten industrial dan industrial ini juga kita mendorong pelaku usaha dalam negeri, terutama ini kita stressing ya, baik dari semua KL ya, semua kementerian itu menghidupkan ya, menguatkan dari dunia usaha UMKM. UMKM apalagi yang naik kelas nih, naik kelas itu sudah bisa memberikan atau memenuhkan pesanan ataupun dari luar negeri yang berarti kita melakukan ekspor. Nah ini antara karantina dan kami Bea Cukai itu sangat mendorong sekali. Nah, bagaimana ini kita di Maluku ataupun di Ambon terkait dengan TUSI kita ini? Nah, kita antara karantina dan Bea Cukai sudah melakukan ya koordinasi dan sekaligus juga kolaborasi atas pelaksanaan TUSI kita ini sehingga pelaku usaha tidak terbebani ya, baik secara finansial ataupun cost ya yang mereka harus siapkan, dan termasuk juga dari sisi mungkin prosedur karena juga kita ini beda instansi, beda TUSI, terkadang di dunia usaha ataupun di pelaku usaha itu mereka ya ini mengeluhkan ya berbagai ketentuan-ketentuan yang berbeda, padahal satu perwakilan dari pemerintah untuk memberikan kelancaran ataupun perdagangan internasional ekspor tadi itu. Nah ini dari sisi Bea Cukai hampir mirip, cuman berbeda kalau dari pihak karantina terkait dengan pencegahan ya hama penyakit dan seterusnya, kami dari sisi barang-barang ilegal yang dititipkan kepada Bea Cukai. Oleh karena itu pasti ada satu langkah yang sama dalam hal ini pemeriksaan. Nah ini kami dari Bea Cukai ya, kemudian dari karantina itu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha ya UMKM terutama ekspor saat dilakukan prosedur ya ekspor, kami membantu, dan sekaligus juga saat inspeksi atau saat pemeriksaan ya kita juga membantu bersama-sama dengan teman-teman di karantina. Begitu. Oke. Ya. Oke, dari penjelasan tadi nih menarik nih, makin menarik nih obrolan kita pada hari ini. Dari penjelasan tadi nih Pak, apa wujud nyatanya dan dari langkah pemerintah sendiri dalam memperlancar arus barang baik ekspor maupun impor? Terima kasih atas pertanyaan ataupun obrolan kita, ini semakin menarik ya, karena juga ini terkait langsung dengan pelaku usaha yang sudah terbukti ya, kemarin kita pandemi 2 atau 3 tahun itu UMKM ini, apalagi UMKM ekspor betul-betul menjadi tulang punggung ya perekonomian kita ya, dan ini terbukti sekali tidak terkena dampak yang sangat hebat gitu ya, masih bertahan ya. Ini luar biasa nih UMKM, pelaku dari teman-teman di UMKM. Maka kita juga dorong ya dari sisi
pemerintah ya, dari sisi bea cukai, dari sisi karantina yang terkait dengan prosedur ataupun terkait dengan ekspor ya yang dilakukan oleh teman-teman dari pelaku usaha. Nah tadi sangat menarik kenapa pelaku usaha ini begitu struggle di dalam pandemi yang sedemikian hebat. Setidaknya ada dua hal tadi ya. Apa itu? Hal yang menjadi efisiensi dari pelaku usaha, kepastian waktu ya itu sangat diperhitungkan sekali ya. Namanya juga bisnis pasti mereka akan memperhitungkan. Yang kedua yang sudah menjadi kalkulasi adalah dari sisi kepastian dari biaya. Nah biaya ini macam-macam ya. Ada biaya yang terkait dengan transportasi, kemudian ada logistik, kemudian ada pengemasan dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari yang diperhitungkan kalkulasi oleh pelaku usaha. Nah langkah kita strategis dalam hal ini adalah pemerintah memberikan dan melalui kuatkan dengan Inpres nomor 5 2020 ini lebih stressing lagi di dalam penanganan terkait dengan kepastian dari logistik ini. Mata rantai dari mulai produksi teman-teman pelaku UMKM sampai dengan dia mau siap ekspor, inilah mata rantai dari logistik yang harus kita benahi sehingga pemerintah sangat menaruh harapan dan mendorong dengan terbitnya Inpres nomor 5 tahun 2020. Nah, demikian Mbak Ima. Oke. Dari karantina sendiri Pak gimana Pak? Dari karantina sendiri itu terkait tadi yang disampaikan bahwa sekarang ini pelaku usaha itu udah perlu lagi bertemu dengan kami petugas. Dan dulu kita pelaku usaha itu kalau mau kirim ekspor itu menghadap dua institusi, dari karantina kemudian ke bea cukai. Nah sekarang tadi ada program-program pemerintah yang harus kita dukung, jadi pelaku usaha itu nggak perlu lagi datang lagi, dia hanya melakukan penginputan di aplikasi itu dan satu kali melakukan buat penginputan aplikasi itu, jadi nanti dia masuknya ke bea cukai dan ke karantina, dan di situ kami bisa merespon dan pastinya ada batas waktu untuk merespon. Untuk kalau misalnya nanti ada kendala pada saat respon itu kan berarti kami tidak melaksanakan program yang telah dijadwalkan. Ya berarti itu nyambungnya ke ketepatan waktu juga ya Pak ya, nggak cuma dari pengguna pelaku usahanya juga dari kita juga sebagai institusinya juga harus quick respon ya Pak ya berarti. Ya misalnya datang dari daerah A ke karantina butuh waktu misalnya 2 jam datang. Memang pelayanan karantina itu nggak lama karena memang sudah tersistem. Dan nanti setelah dari karantina nanti teman-teman juga pelaku usaha langsung ke bea cukai. Kalau misal 2 jam tambah 2 jam berarti 4 jam dia mau. Tapi sekarang dia hanya duduk-duduk manis saja bisa menginput permohonan tersebut dari kantornya atau apa. Jadi nanti kita tinggal merespon, mereaksi apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dimohonkan ke kami. Jadi cuma hanya satu kali. Ya, okay. Nah nanti biayanya pun mungkin itu hanya dibayar satu kali seperti itu. Oke Pak, tadi Pak Farid sempat menyinggung Inpres 5 2020. Kalau nggak salah itu tentang NLA ya Pak ya? Ya benar nggak Pak? Oke, bisa nggak Pak dijelasin agak lebih rinci sedikit tentang NLA tersebut? Ya baik, ini salah satu bentuk dukungan dan dorongan dari pemerintah ya. Jadi pemerintah ini mengkolaborasi dari setiap KL yang terkait dengan satu proses bisnis tertentu. Kebetulan kita sama juga mendorong ekspor tadi ataupun impor, maka salah satu di antara tadi beberapa unsur-unsur ataupun mata rantai di antara adalah masalah logistik ini. Logistik ya tadi Inpres ini terkait dengan apa yang disebut dengan NLE, National Logistic Ecosystem. Jadi pemerintah itu mendekatkan dari setiap tusi KL yang memberikan kemudahan ekspor ya di dalam ekosistem tertentu yang dalam hal ini adalah logistik. Nah ini diberikan kemudahan-kemudahan. Apa itu NLE? Ya NLE itu adalah semacam
penyederhanaan dan penyelarasan ya, penyederhanaan dan penyelarasan ini terkait dengan logistik ya, yang menjadi salah satu tadi pertimbangan pelaku usaha untuk dilakukan simplifikasi dan sekaligus juga penghematan efisiensi biaya. Nah, ini bahkan sudah dijadikan sebagai strategi nasional ya, Stranas PK ya, untuk pemenahan penataan di mata rantai logistik pelaku-pelaku usaha untuk ekspor maupun impor. Nah, demikian Mbak. Oke, kalau dari karantina sendiri Pak bisa secara singkat saja Pak? Ya, tadi NLE kan disebutkan bahwa itu merupakan terobosan pemerintah terkait penanganan logistik. Jadi di situ proses logistik dapat menurunkan biaya, terus kemudian waktu juga lebih efisien ya Pak ya, lebih mudah ya Pak ya. Ada 7 pilar yang diharapkan dapat diterapkan secara baik di pelabuhan atau bandara, yaitu mungkin SSM, kemudian pengangkut, SSM pengangkut, SSM eksekusi, kemudian dia online, AutoGate dan SP2 online, STID, serta single billing. Single billing ini nanti juga tadi saya bilang bahwa nanti akan seperti itu. Jadi pelaku usaha sudah tidak perlu lagi bayar 2 atau 3 kali membayar PNBP. Jadi hanya satu pintu saja, seperti itu. Oke Pak, dari penjelasan tadi berarti sudah ada belum sih penerapannya itu di Maluku sendiri, di Ambon gitu, di Maluku sendiri? Boleh, silakan mau Pak Farid atau Pak Coy dulu. Silakan. Boleh ya. Teman-teman sekalian semuanya ya. Ini saya kira NL ini tadi adalah penyederhanaan dan penyelarasan. Setidaknya ada 4 pokok di dalam kita mengkolaborasikan kebutuhan ekspor ataupun impor berjalan dengan baik. Pertama akan kelancaran arus barang pasti ya. Arus barang. Ini juga nanti akan NLE ekosistem logistik. Yang kedua terkait dengan dokumen ya. Dokumen barang, yang kedua dokumen, ini juga sama. Dokumen seperti apa nih? Arus kelancaran dokumen. Nah, nanti juga ada beberapa aplikasi yang menjadi produk dari NLE ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga terkait dengan masalah pembayaran. Nah, pembayaran ini juga NLE menyederhanakan dengan satu billing ya, satu pembayaran yang itu mencakup seluruhnya. Yang berikutnya terkait dengan prosedur ya. Prosedur itu kadang-kadang mohon maaf nih, kita juga mengakui dulu barangkali pelaku usaha dari karantina habis itu balik lagi sini dengan membawa data dan barang yang sama. Nah, ini kan dipikirkan sekali nih. NLE luar biasa, kalau menurut saya ini juga terobosan sekali. Maka keempat ini ya, dari prosedur, kemudian dari kelancaran dokumen, kemudian kelancaran arus barang dan masalah di pembayaran atau kelancaran ataupun transfer dari uang ini. Nah, ini 4 hal ini menjadi penyederhanaan dan penyelarasan di NLE ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tadi disebut oleh Pak Kepala Balai, sudah ada aplikasi ya. Aplikasi ada 7 yang disampaikan, ada 7 pilar ya. Kita tidak ada pengulangan. Ini ya, di submit ke Bea Cukai, tapi sama juga. Kayak bolak-balik gitu, nggak perlu bolak-balik ya Pak? Nggak perlu bolak-balik. Begitu dia submit ke satu aplikasi yang memadai dua tusi kita ini di instansi kita, dia langsung menyebar ya, langsung sending ya kepada aplikasi yang oleh teman-teman di karantina dan di Bea Cukai, dan kita ada NLE yang mewadai tadi. Kira-kira begitu nih gambaran NLE-nya. Oke Pak, dari tadi penjelasan dari Pak Farid. Kalau dari kita sendiri Pak di karantina Maluku seperti apa Pak? Ya, untuk program tadi yang disampaikan bahwa memperlancar itu, kita sekarang dengan teman-teman Bea Cukai mempelajar dengan aplikasi SSMQC ya. SSMQC itu jadi ya tadi nggak perlu lagi 2 kali input, itu aja. Tidak ada pengulangan berarti apa? Tidak ada pengulangan. Kalau berulang-ulang datang kemari ke sana kemari, kasihan juga kadang-kadang orang-orang mau kirim apa itu karena harus ke sana kemari. Jadi malas ya Pak ya. Jadi, kayak berasa ribet ya Pak ya. Ribet pastinya. Kami juga kadang-kadang kalau sebagai
petugas kalau misalnya mau apa istilahnya ada sesuatu yang harus lapor ke sana, lapor ke sini, jadi malas. Iya, nah, Pak. ini juga kan kita mendukung supaya apa namanya kegiatan lalu lintas ekspor itu bisa gampang lah, lebih mudah dan lebih cepat ya Pak ya. Mudah lah, seperti itu. Jadi yang kita selalu. Iya. Kemudian untuk pelajar juga karena sering miss kali ya, dulu sering miss kali ya. Karantina juga sering miss. Makanya kita nih buatkan bagaimana nih SOP bersama. Iya, pemeriksaan bersama ya Pak ya. Bersama, dulu SOP-nya lari-lari Masing-masing, sendiri kan. Sekarang udah satu jalur tuh. Nah, hal ini kan juga kita sudah ini kan teman-teman cukai. Bagaimana? Jangan sampai kawan-kawan pelaku usaha ini kesulitan. Kita SOP-nya jadiin satu. Iya. Jadiin satu supaya bisa seperti mungkin pemeriksaan bersama seperti itu. Oke. Berarti ini tadi Bapak sudah menyinggung tentang SSMQC dan SOP pemeriksaan bersama. Apakah pelaku usaha merasakan manfaat dari SSMQC dan SOP tersebut dari Bapak Pak Choi sendiri gimana Pak? Saya rasa itu mereka sangat merasakan, ya sangat merasakan. Yeah. Ini kan kebetulan di Ambon itu kan sudah ada impor dan itu sudah kita proyekkan bagaimana supaya kegiatan tersebut bisa lancar dan bisa membantu ya khususnya ini teman-teman dari Bulog ya. Iya, dari Bulog ya. Yeah. Itu sudah kita coba dan ternyata alhamdulillah lancar dan mereka berterima kasih atas kegiatan yang sudah kita laksanakan di pelabuhan itu. Oke, berarti itu tadi dari karantina sendiri. Kalau dari bea cukai Pak? Ya, dari bea cukai ini kalau tadi disinggung terkait dengan arus dokumen dan SOP ataupun prosedur ekspor maupun impor yang terkait dengan teman-teman di karantina dan tentunya dengan stakeholder yang lain ya. Nah, ini SSM ini menjadi pintu masuknya kita prosedur itu lebih sederhana, simplifikasi prosedur. Nah, kita ada tadi disebutkan oleh Pak Kepala Balai bahwa ada SSM pengangkut ya. SSM pengangkut ini semacam submission ya, di pengangkut itu memudahkan dan terdata ya. Memudahkan bagaimana kalau misalnya kita pelaku usaha gitu ya mau ekspor misalnya ke luar negeri ya, ke Asia ataupun ke Eropa, kita kesulitan untuk apa sih yang harus kita pesankan ya, dari kapal mana, dari penerbangan apa. Nah, ini untuk maka alat angkutnya ya Pak ya. Maka SSM pengangkut ini sudah menjadi memudahkan dari pelaku usaha. Nah, gitu ya. Terus kemudian juga dari sisi aplikasi yang dibuat oleh NLE ini ya, tadi sangat membantu sekali ya, tidak bolak-balik dari karantina ke bea cukai dan seterusnya. Ini tidak ada duplikasi dan maupun repetisi pengulangan dari data yang digunakan. Saya rasa sangat membantu sekali untuk teman-teman di pelaku usaha ekspor dan impor. Oke, tadi berarti SSMQC dan SOP pemeriksaan bersama itu lebih kepada komoditas yang masuk ya, impor ya berarti ya Pak ya. Nah, ini nih menurut data di Equivest dan Sister Caroline ya Pak ya, kalau nggak salah di karantina sendiri itu ada lebih banyak nih lalu lintasnya untuk keluar baik dari perkebunan, kehutanan dan juga perikanan. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh apakah ada SSM yang mengenai ekspor? Ya baik, untuk SSM tadi single submission untuk impor kita sudah diberlakukan, bahkan menjadi salah satu piloting ya di pelabuhan Ambon ini ya. Dari 7 pelabuhan dan bandara ya, kita salah satu diantaranya yang menjadi piloting. Nah, kita di 2024 ini sudah mengoptimalkan ya utilisasi atau implementasi dari penerapan SSM yang digagas oleh NLE ini. Tadi SSM impor ya,
teman-teman dari Bulog sendiri kita sudah melakukan importasi dengan menggunakan SSM ini. Kita sudah bisa bayangkan ya, segala kebutuhan yang terkait dengan bahan pokok di wilayah Maluku dan Maluku Utara itu melalui dan melewati di Pelabuhan Ambon dan menggunakan produk dari NLE ini, SSM impor. Nah, kemudian kita dorong lagi setelah tadi piloting impor, maka kita juga akan piloting untuk ekspor. Nah, kita di Bea Cukai sudah melakukan pelayanan ataupun layanan ekspor dengan menggunakan SSM ekspor. Ini salah satu diantaranya mitra kami, ya saya sebut ini, terima kasih dari pihak PT Harta Samudra sudah menggunakan SSM ekspor ya, dengan menggunakan kemudian yang sudah digagas dengan NLE ini. Oh gitu Pak ya. Kalau dari karantina sendiri gimana Pak terkait dengan SSM ekspor ini? Ya tadi saya sampaikan bahwa memang untuk ekspor atau untuk impor itu sudah terrealisasi, sudah realisasi ya Pak ya. Yeah. Nah, kemudian juga yang ekspor juga ini udah dipilotkan oleh PT Harta Samudra. Yang mungkin berkembang nanti kita pemerintah melakukan terus sosialisasi tentang bagaimana penggunaan aplikasi ini supaya memang mereka tidak terkendala apa-apa. Ya, yang penting itu. Jadi kita melakukan sosialisasi memperlancar kegiatan ekspor tadi. Iya, oke. Tapi tetap ya Pak ya menyesuaikan dengan permintaan negara tujuan persyaratannya ya, seperti ya, apa. Pasti ya, itu. Pak. Butuh apa, jangan sampai nanti kita juga sampai di sana barangnya nggak diterima ya Pak ya. Tapi kita nggak memenuhi, iya betul. Iya, betul. Ini Pak, berarti dalam penerapan baik SSM QC ataupun apapun yang terkait dengan NLE itu ada hambatannya. Kira-kira hambatannya apa ya Pak untuk implementasi di Ambon sendiri? Dari Pak Farid gimana Pak? Ya baik, ini kalau bicara terkait dengan sesuatu hal perubahan ya, pasti kita akan memitigasi kendala. Saya kira kendala saya anggap bukan sebagai kendala ya kalau dalam hal kita sudah melakukan perubahan-perubahan yang terbaik buat negeri ini ya. Saya pikir ini sebuah tantangan Kita tantangan untuk bagaimana merealisasikan ataupun memberikan dukungan dari pelaku usaha kita ini. Apa yang menjadi tantangan kita? Tantangan kita saya rasa pertama terkait dengan evaluasi koordinasi ya. Kami dari teman-teman Bea Cukai, karantina dan stakeholder yang terkait dengan NLE ini ada 21 Mbak. 21 stakeholder kami di NLE ini. Nah, evaluasi ini tantangan kita, tantangan bersama kita. Dari pihak karantina punya stakeholder yang terkait dengan pelayanan kekarantinaan, dari pihak Bea Cukai juga sama begitu ya, terkait dengan pelayanan ekspor ya, barang ekspor yang menjadi ketentuan atau regulasi baik di negara importer, di negara luar negeri ya maupun di Indonesia sendiri ya seperti apa. Nah, ini tantangannya apa yang kedua selain koordinasi di antara kami stakeholder, yang kedua adalah terkait dengan sarana pasti ya. Sarana ini sudah kita bicarakan dengan teman-teman di yang lain ya, terutama dalam satu ekosistem tadi di NLE ya. Kita membutuhkan satu sarana, contohnya misal kita tadi ada kerjasama yang disebut dengan tadi pemeriksaan bersama atau joint inspection antara karantina dan Bea Cukai. Maka tentu pasti harus tersedia kan ya, ada area, ada space yang disediakan ya, yang disediakan untuk pemeriksaan bersama. Saya kira ini juga sudah direncanakan ya oleh teman-teman dari NLE. Dalam hal ini adalah ekosistem di NLE itu di pelabuhan ya, di pelabuhan untuk kegiatan akan tantangan ini. Kalau kita tidak ada sarana bersama untuk melakukan pemeriksaan, ya kita akan kesulitan lagi nanti masa berbeda gitu ya, berbeda tempat berbeda ini balik lagi nanti akhirnya kita tantangan yang ini perlu terus kita lakukan koordinasi, sehingga dua tantangan penting ini sebetulnya perlu kita terus dorong untuk teman-teman implementasi ataupun utilisasi dari program Stranas NLE. Ya, gitu. Oke, kalau dari karantina Maluku sendiri gimana Pak? Iya, tadi sudah disampaikan hambatan. Sebenarnya bukan hambatan, bahwa kita tetap melakukan koordinasi, bahwa semua itu kita
kita butuh proses. Nah, jadi untuk proses itu kita selalu berkoordinasi dari kendala, misalnya pada saat pemeriksaan fisik, nggak mungkin join inspection tapi melakukan pemeriksaan di tempat yang beda-beda ya Pak ya, sama aja ya Pak ya. Sama aja bohong kan. Jadi ya itu kita selalu berkoordinasi bagaimana nanti kita akan melakukan pemeriksaan bareng itu secara bersama di satu tempat yang sama ya Pak ya. Dan mungkin nanti karena memang dalam proses kita tetap dengan kawan-kawan bea cukai ya, karena di sini kan ada ketua kelasnya juga. Iya. Nggak cuma kita ya Pak ya, nggak cuma karantina sama bea cukai aja, ada yang lainnya. Itu kan bukan hanya ada bea cukai sama karantina saja, ada instansi lainnya. Betul. Baik baik dari pemerintah maupun dari swasta atau BUMN sendiri ya Pak ya. Jadi tetap harus ada kolaborasi dan sinergitas ya Pak ya. Ada satu lagi yang menghambat itu ya, bukan menghambat karena mungkin belum tersosialisasi ke masyarakat. Mungkin masyarakat enggan menggunakan prosedur itu. Tapi kan pasti nanti kalau misalnya kita mengarahkan ke sana, bagaimana supaya pasien harus diarahkan ke sana gitu. Terus dilakukan sosialisasi ya Pak ya. Iya. Oke, tadi kan kita sempat ngobrol tentang SOP, SSM juga. Nah di SOP itu ada aplikasi dari karantina sendiri dan ada dari bea cukai. Kalau di bea cukai aplikasinya apa Pak ya? Baik, kalau di bea cukai itu sebenarnya kita merupakan evolusi ya. Kami sudah melakukan transformasi kelembagaan itu terkait dengan penyederhanaan dengan elektronik ya. Dulu masih dulu ya, waktu saya zaman awal-awal masuk bea cukai itu ada CVRS ya. Custom Facility System, kemudian berevolusi lagi menjadi ID ya, Electronic Data Interchange. Terus berevolusi lagi 2012 itu dengan adanya namanya disebut dengan CISA. Sekarang CISA itu sudah mulai diperluas, kemudian dikembangkan aplikasi yang ada untuk memperlancar tadi dari arus SOP maupun arus dokumen tadi. Ada CISA nih. CISA itu apa? Custom and Excise System aplikasi. Ini terobosan ya. Bahkan sekarang sudah menjadi CISA 4.0. Jadi mulai 2018. Nah, di dalam kita menyatukan antara dua aplikasi ini, nah, maka tadi peran ataupun NLA ini menjadi tersederhanakan, menjadi simplifikasi. Jadi CISA itu mendukung dan berkolaborasi dengan aplikasi yang ada di NLA. Iya, okay. Kalau di bea cukai ada CISA. Kalau di karantina sendiri Pak? Di karantina ya mungkin kami ini kan ya Badan Karantina Indonesia ya, yang memang dari ikan itu dari Kementerian Kelautan Perikanan, iya betul. Dari karantina pertanian itu dari Kementerian Pertanian. Jadi karena masa transisi kita masih terpisah ya Pak ya. Ya masih menggunakan aplikasi. Yang kalau di karantina ya. itu Sister Caroline. Iya, kalau di karantina pertanian itu ada IKFAS ya. Jadi tetap nanti aplikasi ini akan dijadiin satu untuk ya jangan sampai dua aplikasi dalam satu instansi, hanya satu. Ya itu juga untuk memperlancar supaya kawan-kawan juga nggak bingung nih pakai apa nih. Iya, betul. Jadi udah sekarang lagi dikembangkan aplikasi tersebut. Ya, oke. Berarti sepengetahuan saya ini juga untuk yang di karantina sendiri, di badan karantina sendiri nanti akan ada namanya Barantin System kalau nggak salah. Jadi nanti dari IKFAS dan Sister Caroline itu akan berkolaborasi menjadi Barantin System. Di sana nanti semuanya akan fasilitasi baik dari segi lalu lintas, kemudian ada tindakan-tindakan lainnya yang 8P dan yang lain-lainnya gitu kalau nggak salah sepengetahuan saya. Oke, tadi sudah ada hambatan yang disampaikan oleh Pak Farid dan Pak Choi sendiri. Kira-kira langkah apa yang akan ditempuh oleh Bea Cukai Ambon sendiri dan Karantina Maluku untuk mengatasi hambatan tersebut? Dari Pak Choi, kira-kira apa sih Pak yang akan dilakukan oleh Karantina Maluku untuk mengatasi hal tersebut? Gitu? Ya, pastinya ya kami itu kolaborasi, kami berdiskusi bagaimana supaya kegiatan ataupun program pemerintah tadi tentang NL bisa berjalan, atau kami berkoordinasi bagaimana hambatan ini kita bisa selesaikan. Dan kalau misalnya masyarakat merasa belum mengetahui, berarti
Ya tugas kami juga melakukan sosialisasi terhadap pelaku-pelaku usaha supaya bisa dimanfaatkan kemudahan ini ya Pak ya. Gitu. Oke, kalau dari Bea Cukai sendiri Pak? Iya, Bea Cukai saya kira ini sebuah tantangan ya. Jadi tantangan buat kita, buat Bea Cukai terutama yang menjadi concern juga dari pimpinan. Bahkan kami sendiri laporan akan perkembangan untuk memberikan yang terbaik ini ya selalu kita laporkan ya Pak ya. Maka yang perlu kita solusi yang menjadi solusi dari hambatan ataupun tantangan itu, kita senantiasa melakukan evaluasi ya. Evaluasi ini bisa jadi evaluasi dari pihak internal kami di Bea Cukai, dan sekaligus juga kami melakukan sinergisitas gitu dengan teman-teman dari karantina, teman-teman dari NLE ekosistem tadi itu, baik itu dari KSOP ya, teman-teman dari Pelindo, teman-teman dari asosiasi. Ini evaluasinya masukan buat kita semuanya. Jadi hambatan yang tadi saya sebutkan tadi itu bisa teratasi tersolusi dari teman-teman dari stakeholder yang berarti diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi di lapangan sehingga bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Pasti hambatan itu kita monitoring dan evaluasi untuk melakukan perbaikan ya Pak ya, bukan malah mempersulit si pelaku usaha sendiri. Oke, ini sudah main panjang nih kita cerita-ceritanya, ngobrol-ngobrolnya. Sudah semakin kriuk-kriuk perutnya karena kita udah siang hari ini. Oke, menarik banget nih perbincangan kita pada hari ini. Yang dapat saya simpulkan di sini bahwa baik Bea Cukai di Ambon, baik Bea Cukai Ambon maupun karantina Maluku sendiri selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pelaku usaha, baik ekspor maupun impor ya Pak ya. Sehingga dengan penerapan NLE di Maluku ini nih sangat berguna sekali nih bagi pelaku usaha sendiri, walaupun banyak ada hambatan ataupun rintangan yang akan dilalui, tapi dari karantina sendiri dan dari Bea Cukai juga merasa yakin bahwa kalau kita ada kolaborasi sinergitas yang yang sangat apik, itu semua akan teratasi ya Pak ya. Jadi saling memonitoring, saling mengevaluasi apa yang dilakukan bareng-bareng antara karantina dengan Bea Cukai gitu ya Pak ya. Oke, dan jadi juga manfaatnya itu ke perekonomian Maluku sendiri yang akan semakin meningkat gitu. Pak Farid dan Pak Choi, ini tadi kita udah ngebahas itu ya Pak ya, sebagai bentuk dan dari apa yang sudah tersampaikan. Boleh nih dikasih apa sih gitu dari Pak Farid sendiri sama Pak Choi. Silakan Pak. Oh iya gitu ya. Sekarang kita pakai tagline aja Pak ya. Pakai tagline biar kita satu pelayanan kita. Baik, mungkin dari saya untuk kemajuan perekonomian wilayah Maluku dan Indonesia, kita memberikan pelayanan yang terbaik, profesional dan berintegritas. Ya. Boleh salaman Pak biar Oke, sip, terima kasih Bapak. Terima kasih. Masnya buat. Oke. Boleh, silakan Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan pada hari ini bermanfaat bagi sobat Kimoluka Stock sendiri, terutama bagi para pelaku usaha ekspor dan impor di Maluku, dan semoga penerapan LN ini semakin baik ke depannya ya Pak ya, karena baik karantina Maluku maupun Bea Cukai Ambon juga pasti dievaluasi oleh pusat gitu terkait penerapan ini. Oke, sahabat Kimoluka Stock, jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami di Badan Karantina Indonesia dan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, baik melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube. Jangan lupa LCS dan klik loncengnya biar Sobat Kimoluka sendiri paham kalau memang ada video yang terbaru dari kami.